wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wa bisanadil muttasil ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala fayaqulu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla wa ala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaihi wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wadhkurullaha, dan berzikirlah kalian kepada Allah. Wadhkurullaha, dan berzikirlah kalian kepada Allah. Bitakbiri, dengan melantunkan takbir atau dengan mengumandangkan takbir. Inda, ketika romyil jamaroti, melontar jumroh di Mina berarti ya itu. Jadi jalan dari tenda itu, dari penginapan, dari kemah menuju jamarot, ya takbir, baca talbiyah. Intinya mengagungkan Allah, intinya zikrullah, diantaranya ya takbir. Jadi tetap orang haji itu memperlihatkan segala penghambaan diri kepada Allah. Tidak lagi memperlihatkan jenderalnya, tidak lagi memperlihatkan pengusahanya, nggak diliatin di situ. Makanya kan pakai pakaian ihram semuanya. Nggak bisa dibedain tuh mana RT, mana lurah, gitu kan? Kalau di sini kan beda, apalagi pejabat tinggi kan. Kalau di sana ya sama semuanya, laki-laki ya pakai 2 helai kain putih. Nah, yang diagung-agungkan Allah. Di sini orang lebih banyak nyebut pembesar-pembesarnya ketimbang nyebut Allah yang maha besar. Di sini orang lebih banyak bercerita konglomerat, pengusaha, ketimbang menceritakan Allah yang memberikan rezeki kepada para pengusaha. Itu jangan sampai keliru. Makanya ujian wabah itu ya bagi orang yang beriman sih harusnya sebagai jalan untuk mendekatkan diri dan mengenal secara baik akan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ayatnya sering dibaca ya. Berapa kali itu? 35 apa 32? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, itu kan dibaca terus. Tapi difahami secara batiniahnya kurang. Fi ayyamin ma'dudatin. Fi ayyamin, di dalam beberapa hari, ma'dudatin, yang berbilang-bilang. Maknanya ayyamit tasyriki. Maksudnya fi ayyamit tasyriki as-salasati, di dalam hari-hari tasyrik
yang 3, artinya yang 3 hari tasyrik. 11, 12, 13. Faman maka siapa saja ta'ajjala yang bergegas, yang buru-buru. Maknanya ista'jala, dia bergegas, bin nafri, dengan budal itu berangkat ya, berangkat keluar, min mina, dari Mina, fi yaumaini, pada 2 hari. Maknanya fi tsani ayyamit tasriki, pada hari kedua pada hari tasyrik. Ba'da, ya, nafar awal. Ba'da, sesudah ramyi jimarihi, melontar jumrohnya. Jadi hari pertama sebut nafar awal itu ya, melontar jumroh, terus tahallul, udah pakai pakaian bebas, tapi kudu ke sono, ke Mekah dulu melaksanakan tawaf kan gitu. Nah, besoknya baru atau sorenya baru balik lagi ke Mina untuk lontar hari kedua dan hari ketiga. Begitu. Itu namanya nafar awal. Enggak apa-apa, boleh. Fala isma alaihi, itu jawabannya. Fala isma, maka tiada dosa, alaihi, atas orang yang melakukan nafar awal, aibit ta'jili, dengan bergegas dari Mina ke Mekah maksudnya. Wa man ta'akhkhara, dan siapa saja yang menunda, biha, di Mina gitu. Artinya tidak nafar awal, berarti nafar sani ya. Hatta, sehingga bata, dia menginap, lailatas salisi, malam ketiga gitu. Jadi malam kedua, malam ketiga dia tetap di Mina. Dia nginep tuh. Kalau tadi kan cuman nafar awal, lontaran pertama, selesai tahallul, dia pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf. Ini tawafnya belakangan, ngabisin dulu jamarohnya, lontarnya dulu. Waroma, dan dia melontar jimarohu atau jamarohu boleh. Ya. Jumrohnya dihabisin tuh 3 hari. Dihabisin. Jadi nggak ke Mekah dulu, nanti belakangan ke Mekahnya. Boleh begitu. Katanya fala isma alaihi, maka tiada dosa baginya. Artinya dua-duanya boleh. Cuman lebih simpel nafar sani ya. Kalau nafar awal kan bolak-balik jadinya. Ya tapi iya bolak-balik. Habis ngelontar, tahallul, terus ke Mekah, tawaf, nanti balik lagi ke Mina lagi. Kalau jalannya lancar mah mending. Itu persoalannya transportasinya itu yang jadi sulit. Nggak kebayang. Di sini kita macet, di sono lebih macet lagi kan, lebih parah. Sekarang Bapak? Ya sekarang mah insya Allah enggak, karena paket ada kereta juga kan. Sekarang sepi yang ngaji. Oh ya sekarang mah iya. Sedikit ya. Tapi itu ada kisah yang luar biasa dimimpikan oleh Abdullah bin Mubarak, ulama besar di Mekah itu. Jadi beliau pergi haji, malamnya mimpi gitu, mimpi ada dialog 2 malaikat itu kan. Kata malaikat yang pertama, tahun ini tidak ada orang yang bisa dapetin haji mabrur gitu, kecuali si Fulan gitu kan. Si Fulan itu tukang sol sepatu, begitu. Tukang sol sepatu. Begitu bangun kan terkejut nih Abdullah bin Mubarak.
dicari itu, pergi. Jadi pulang haji tuh nggak pulang ke rumah, nyari tukang sol sepatu di Damaskus, di Syria kalau sekarang. Dicari, begitu ketemu diceritain. Jadi dia itu nabung dari hari ke hari hasil ngesol sepatu, sampailah terkumpul 350 dirham. Nah suatu hari bininya lagi hamil tuh. Ya namanya orang hamil kan itu ya, kayak Andin kan gitu, ribut aja, banyak ngidamnya. Ya, termasuk ini bininya tukang sol sepatu ini ngidam. Kenapa? Mencium aroma masakan. Kata dia, "Mas, tolong dong," katanya, "beli ini," katanya, "nih masakan yang sedep ini nih," kan gitu. Ditelusurin dari mana tuh, ternyata dari Gubuk yang Reot. Kata tukang sol sepatu, begitu didatengin tuh Gubuk yang Reot, ternyata ada perempuan dengan 5 anak apa 6 anak gitu, janda. Kata dia, "Boleh nggak saya bayarin," katanya, "masakannya, Bu, karena istri saya lagi ngidam, pengen masakan yang ibu masak." Kata tuh perempuan, "Ini masakan halal bagi saya, haram bagi tuan." Begitu. "Masa begitu?" Kata tukang sol sepatu, "kita kan sama-sama muslim, harusnya kan sama-sama halal." Apa ceritanya? Kata tuh janda, "Ini," katanya, "keledai kemarin mati. Keledai ini mati. Kan bangke kalau keledai mati mah. Karena kami," kata tuh janda, "orang miskin, orang nggak punya apa-apa. Nah, kalau orang nggak punya apa-apa kan ya halal aja. Nah, jadi bagi kami halal, tapi bagi Tuhan nggak halal. Udahlah dibayarin, jangan," katanya, "ini barang haram." Begitu. Akhirnya karena melihat keadaan ekonomi yang begitu morat-marit, orang susah tuh, yang 350 dirham dikasih, Pak, ke itu janda yang susah, nggak jadi pergi haji. Kerjanya mudah apa tuh, Pak? Anaknya 6, Pak. Anaknya 6. Itu jadi bisa dibayangkan ya. Nah orang-orang yang pergi haji pada tahun itu dapat mabrurnya itu karena keberkahan itu orang. Yang mabrur sebenarnya dia doang, cuman kebawa baik itu. Beruntung tuh yang lain. Itulah rahasia ya, rahasia ibadah. Sekarang orang, ya maaf, banyak orang susah banget itu. Sekarang ini khususnya zaman pandemi. Kadang-kadang jalan-jalan gitu. Umroh gitu. Banyak orang yang kesusahan. Dia udah haji bolak-balik, umroh udah bolak-balik. Nah, seyogianya sih bagi kita nih menjadi bahan tafakur, cukuplah itu kan sekali 2 kali aja. Terutama yang sudah, bagi yang belum ya harus berusaha. Tukang sol sepatu aja nabung. Nah, kita mah banyakan buat beli paket. Nabungnya di tukang konter HP. Ya, belum bisa haji, belum bisa umroh nggak panik. Tapi kalau habis paket, paniknya luar biasa. Itu jadi pelajaran juga. Itu tanda bukti bahwa kedekatan kita dengan Allah dan tanda bukti kedekatan kita dengan urusan dunia. Begitu. Artinya bahwa itu tidak menjadi penghalang sebenarnya ketika bagaimana kita memperjuangkan diri supaya dekat dengan Allah. Ya kayak korban aja, korban. Ya kan? Kalau kita hitung-hitung paket dalam 1 tahun lebih daripada harga kambing sebenarnya. Iya, kalau kita pikir, tapi enteng banget kalau buat beli paket. Kalau buat beli kambing berat banget. Alasannya banyak. Nggak kebeli. Itu nggak kebeli. Nah
itu ya buat kita yang suka ngaji harus beda dengan yang belum ngaji, begitu. Jadi tidak dosa tuh katanya, mau nafar awal boleh, mau nafar sani boleh. Bidzalika ya fala isma alaihi bidzalika. Itu ta'alluqnya jar majrurnya dengan fala isma ta'akhkhara tadi tuh, waman ta'akhkhara. Jadi ditunda pun untuk hari berikutnya boleh itu. Maknanya hum mereka orang yang ibadah haji mukhayyaruna diperintah untuk memilih fi dzalika di dalam hal itu, mau takhir mau awal kan itu ya. Wa nafyul ismi dan ketiadaan atau menafikan dosa, dua-duanya tidak ada sanksi dosa. Mau ditunda gitu kan. Artinya pakai nafar sani boleh atau pakai nafar awal boleh. Nafar awal itu jumroh ula gitu kan, selesai nanti tahallul lalu pergi ke Mekah melaksanakan tawaf, itu yang nafar awal. Kalau yang nafar sani dikelarin dulu tuh jumrohnya, jumroh ula, jumroh sani, jumroh akobah, sampai 3 hari itu berturut-turut jamaroh lontar ya, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar itu. Jadi dulu kan Nabi Ibrahim diganggu sama iblis itu kan, digoda untuk menggagalkan berkurban putranya, begitu. Digoda sama iblis, jangan itu mah bisikan setan. Masa iya anak kesayangan mau dikorbanin begitu. Dibikin apa? Diprovokasi. Nabi Ibrahim tidak tergoda, datang ke Siti Hajar ya, ke emaknya kan, ke bininya Nabi Ibrahim. Mbak Yu kata iblis begitu. Iya, itu suamimu tuh masa iya sih anak semata wayang mau disembelih, mau dikorbanin itu kan. Emang kamu nggak sayang katanya. Ya, tapi itu perintah Allah, gagal itu. Tapi memang iblis tuh tekun juga, jadi nggak patah semangat, datengin Ismail begitu, digoda lagi, tapi tetap. Jadi bapaknya, emaknya, anaknya itu semangat ibadahnya luar biasa. Jadi nggak tergoda dengan provokasi iblis. Kalau zaman dulu 2003 itu pilarnya masih kecil pak, pilar jumrohnya. Itu aslinya zaman Rasulullah itu yang dilempar itu bentuknya apa? Ya pilar. Tiang. Enggak. Nah segede gitu tuh saya tuh ngalamin tuh. Bukan dinding tebing gitu bukan ya? Bukan. Zaman Rasulullah. Bukan. Ya tiang aja tiang. Simbol aja kan. Sekarang ditinggiin gitu ya. Tinggiin dan Lebar. 3 lantai lebar. Dari situ ke sono tuh. Merem juga kena. Lebar 3 lantai. Gitu. Bid'ah itu. Iya. Bid'ah. Itu segitu tuh kecil. Iya. Kalau Dan harus kena terus dari sini semua. Iya. Ya nggak bisa dari belakang. Kalau dari belakang ya sambit-sambitan namanya. Iya. Dari sini semua. Gitu. Dan lumayan. Makanya berjubel itu. Berjubel dan berjuang betul itu gantian. Nah dulu kan ba'da zawal afdolnya, artinya orang rebutan di waktu itu. Padahal kan menjaga keselamatan hidup juga wajib kan, makanya nyari yang aman gitu. Yang tidak bisa yang semangatnya begitu tuh orang Iran, orang Irak, Bangladesh, Pakistan, ya model-model begitulah. Gede-gede tinggi-tinggi, kita mau diketek dia. Habis sudah. Sekarang dipisah jalurnya orang-orang Sekarang udah Asia. enak banget. Gitu ya. Udah enak sekarang mah. Jadi tidak ada halangan